Bismillah, assalamualaikum. Ini Scoopy. Jadi motor ini itu kalau dikontak dihidupkan. Nah di sini itu ada kedipan kawan ya. Nah kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Nah jadi motor ini menyimpan histori DTC 7 kedipan, yang artinya kalau di Honda ini berarti sensor EOT. Nah letaknya dia sebelah kiri ya, di bagian silinder head. Nah, jadi sekarang kita hidupkan motornya. Nah jadi si motor ini responnya kurang bagus sih kawan ya, jadi kurang responsif, terus adanya DTC 7 kedipan yang berarti sensor EOT. Nah sekarang kita lihat menggunakan scanner bahwa EOT itu adalah engine oil temperatur, jadi dia pembaca suhu laporannya terhadap ECU. Nah, fungsinya untuk aktuator pada mode engine, dimana kebutuhannya adalah injektor juga berperan, sangat berperan daripada sensor suhu ini, karena EOT ini dipakai acuan terhadap kebutuhan trim BBM. Nah sekarang motor ini setelah dipakai ke sini, berarti harusnya suhunya ini terbaca kawan ya, tinggi ya. Nah kita lihat menggunakan scanner, kita lihat suhu sesungguhnya di motor ini. Honda, kita masuk ke Indonesia. Kita masuk ke Scoopy FI 110. Nah kita lihat kode kerusakannya, sejarah kerusakan, kita enter. Nah temperatur mesin bermasalah. Nah sekarang kita lihat lagi. Nah berarti sensor EOT kawan ya, jadi pembacaan suhu. Lalu sekarang kita masuk ke data sistemnya. Nah di sini kita lihat temperatur mesin di 4,97 volt. Namun temperatur mesin laporan dari EOT ini terbaca di minus 30. Nah ini kita lihat. Nah, temperatur mesin di sini terbaca di minus 30, sedangkan temperatur mesin dalam bentuk voltase di sini terbaca di 4,973, jadi hampir 5 volt. Nah, cuman temperatur mesin laporan dari sensor EOT di sini terbaca minus. Nah biasanya kalau minus ini bisa jadi sensor EOT atau perkabelannya kawan ya, jadi nanti kita lihat. Nah untuk sensor EOT ini langsung terhubung ke ECU kawan ya, jadi input tegangannya 5 volt, cuman laporannya langsung ke ECU. Nanti kita bongkar dulu bodinya. Nah sekarang saya menggunakan tes pendesa ini, kita pasangkan ke masa di bagian kutub aki. Lalu saya akan mengukur voltase daripada input
tegangannya. Nah, hidup kawan ya. Nah, kalau yang warna hijau ini adalah masaknya. Nah, sekarang kutub tes pendesa ini saya pindahkan lagi. Nah, ini adalah masaknya untuk kabelnya yang warna hijau. Nah, sekarang yang input tadi 5 volt itu kita ukur menggunakan multitester ini. Kita lihat berapa input tegangannya yang dari ECU. Nah, dia itu berada di 5 volt. Nah, jadi kabel ini itu langsung terhubung ke ECU kawan ya. Nah, input tegangannya di sini sudah kelihatan di 5 volt. Sekarang kalau kasus di motor ini itu tidak bisa membaca suhu. Motor ini tidak bisa membaca suhu. Sekarang kita lihat sensor EOT yang terdapat di motor ini, kita buka. Nah, ini adalah sensor EOT yang sudah didinginkan kawan ya. Nanti kita lihat nih. Nah, ini kalau nampaknya seperti ini, sebelah kirinya itu adalah masa. Saya pasangkan untuk kutubnya COM di multitester ini kepada masa. Lalu untuk kutubnya positif saya memasangnya seperti ini adalah sebelah kanan. Nah, sekarang saya pasangkan ke multitester ini, kita lihat. Nah, sekarang kita lihat di multitester ini, kita setel di 2K. Nah, nilai resistansinya ini adalah sebesar 1770 kilo ohm. Sekarang kalau kita ukur polnya berada di 765, berarti sekitar 7 volt. Nah, sekarang kita setel di 2K dalam kondisi sensor EOT ini dingin. Di sini terbaca di 1746. Nah, kita lihat. Nah, saya memanaskan sensor EOT ini kawan ya. Nih, kita lihat nilainya, dia itu turun menjadi 600, 500. Nah, mengecil. Nah, terus dia itu terus mengecil dari yang tadi angkanya menjadi 1700 dalam kondisi dingin. Sekarang dalam kondisi panas dia itu turun menjadi 600. Nah, terus mengecil kawan ya. Nah, sekarang kita lihat polnya. Nah, dia turun menjadi paling terendah kalau tidak salah di motor itu antara ECT atau EOT itu terbacanya di angka 1,5an ya. Nah, ini jadi saya rasa untuk sensor EOT ini masih fungsinya masih normal kawan ya, masih bagus. Nah, kenapa di motor Scoopy ini untuk temperaturnya ini tidak terbaca. Nah, sekarang berarti untuk tadi itu input tegangan yang kabel pinknya ini, itu input tegangannya itu ada 5 volt. Nah, sekarang kabel hijau leres oranye ini kita mau periksa, dia itu hubungannya langsung ke ECU. Nah, di sini kita lihat. Nah, sebentar saya pasangkan tripodnya dulu. Nah, kita setel di booster. Nah, booster ini harusnya aktif kawan. Nah, booster aktif. Kita mau mengukur untuk kabel hijau leres oranye kawan ya. Kita pasangkan jarum pentul, lalu kita ukur apakah koneksi kabel ini masih berfungsi atau tidak. Sekarang saya mau ke soketnya EOT itu. Hijau leres oranye itu yang kita mau cari itu adalah ini kawan ya. Kalau dia nampak seperti ini dari depan pin penjepit ini untuk klipnya, dia itu adalah nomor kedua. Nah, sekarang kita lihat apakah booster di multitester ini hidup atau tidak. Nah, terdengar kawan ya, tuh. Nah, berarti untuk sensor EOT ini input tegangannya itu ada di 5 volt dan koneksinya daripada hijau leres oranye ke ECU itu untuk masanya masih nyambung. Nah, berarti kita kesulitan kawan nih. Kita kesulitan karena apa? Koneksi kabelnya masih nyambung. Sensor EOT-nya masih berfungsi, tapi laporan suhunya tidak terbaca. Nah, sekarang kita mau pasangkan lagi untuk sensor EOT-nya ya, karena ini kondisinya bagus.
Nah, saya itu sangat dipusingkan, koneksinya masih bagus antara kabel hijau leres oranye dan input tegangannya itu ada, terus sensor EOT-nya masih berfungsi, tapi laporan suhunya itu tidak terbaca. Nah, sekarang kita pasangkan lagi untuk ring tembaganya. Kita pasangkan lagi ke motornya. Nah, sekarang begini aja. Nah, di sensor EOT ini untuk input tegangannya ada yang warna pink, terus yang hijaunya ini ada juga. Nah, untuk memperkuat koneksinya seperti ini aja kawan ya. Jadi kita potong untuk kabel serabut tembaga ini. Nah, kita pasangkan seperti ini, dan yang satunya lagi kita pasangkan juga, karena sensor ini masih bagus kawan ya. Siapa tahu untuk soketnya ini kendor, karena tapi pas ditusuk menggunakan jarum pentul itu normal kawan ya, ya kemungkinan kendor saja. Lalu sekarang saya pasangkan ke sensornya. Nah, sudah terpasang. Nah, lalu saya akan menghidupkan scanner lagi. Nah, kalau tadi yang awalnya suhunya ini tidak terbaca, sekarang setelah kita jumper untuk soket sensornya menggunakan lapisan kabel, kita lihat apakah masih berfungsi, apakah fungsinya normal atau tidak daripada sensor EOT ini. Nah, sekarang kita hidupkan lagi untuk scannernya. Kita mau melihat data sistemnya, apakah suhunya sekarang sudah terbaca apa belum ya. Nah, kita lihat diagnosa dan analisa, masuk menu Honda, masuk lagi Indonesia. Nah, terus kita masuk ke Scoopy FI 110. Nah, di sini kita harus melakukan penyesuaian dan penyetelan dulu kawan ya, karena kita itu habis mencabut soket-soket. Kita reset dulu. Nah, reset ECU. Yes. Nah, tunggu sampai 10 detik. Nah, kita lihat. Nah, sekarang kita kembali lagi ke menunya, diagnosa dan analisa, menu Honda, masuk ke Indonesia, terus kita masuk ke Scoopy FI 110. Nah, di sini kita membaca kode kerusakan, sejarah kerusakan tidak ada. Nah, sudah berhasil kita reset. Nah, tidak ada. Kalau tadi kan ada kawan ya. Nah, terus kita masuk ke data sistem, kita lihat. Nah, sekarang untuk temperatur mesin di sini terbaca di bukan minus kawan ya. Tadi itu minus 30. Nah, sekarang itu berada di 42 derajat Celcius. Nah, terus mode ketinggian menjadi 1. Tuh kawan. Nah, sekarang kita hidupkan motornya. Nah, kita lihat ini kawan. Yang tadi itu temperatur mesin, bacaan daripada sensor EOT tidak terbaca. Nah, ini 42. Kita lihat perkembangannya, apakah dia terus naik ya suhunya. Nah, saya gas dulu ya. Nah, kawan tuh, dia sudah 43 derajat. Kita lihat lagi 46. Nah, ini motor bisa dipastikan untuk sensor EOT-nya normal kawan ya. Jadi kita sangka sensor EOT ini rusak karena laporan suhunya tidak ada, terus menyebabkan motor ini berbet ya kawan ya, nyendat berbet. Nah, terus kita sangka lagi untuk koneksi kabelnya, saya rasa terputus, ternyata tidak, dan akhirnya hanya koneksi
kabelnya saja kawan ya, soketnya kurang kuat kemungkinan ya. Tadi kita sudah melakukan jumper saja ya, menggunakan kawat tembaga ya, dalaman kabel. Jadi kenapa sensor EOT ini untuk suhunya ini sangat berperan kawan ya. Jadi kalau posisinya dia suhunya tinggi, ini itu laporannya terhadap ECU, terhadap aktuator penguat yang berada di dalam ECU, dia itu pengaruhnya terhadap trim BBM kawan ya. Jadi posisi suhu tinggi bisa jadi trim BBM itu dikurangin. Terus kalau posisi dia dingin, kemungkinan trim BBM itu ditambah seperti aktifnya daripada IACP cuk otomatisnya dia. Jadi sensor suhu ini sangat berperan intinya, atau kesimpulannya sensor EOT ini atau sensor ECT ini sangat berperan terhadap trim kebutuhan BBM. Kenapa kalau EOT-nya ini error ataupun ECT ini error, motor ini bisa mindat berbet kawan ya. Jadi video ini saya akhiri. Semoga menjadi ilmu dan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.